ini adalah materi yang saya berikan kepada calon guru penggerak. Nanti udah Bapak kalau ikut program guru penggerak akan mendapatkan di kamar. baik. Next Bu Leni. Next terus oke, stop ini. Baik Ibu dan Bapak, saya ingin pendapatnya dulu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu dan Bapak setuju atau tidak? Setuju. Boleh. Oke, Pak Rizky silakan. Setuju. Setuju? Setuju. Kenapa Pak Rizky? Ada efek jerak, tapi hukuman yang gimana dulu? Itu aja. Ada efek jerak. Hukuman seperti apa? Silakan Pak Rifat. Sama kayak Pak Rizky. Ikut-ikutan aja, nggak kreatif. Tadi udah macam duluan. Ya, Bagaimana samanya? Jadi hukuman itu mendapatkan efek jerak untuk anak. Jadi insya Allah dapat mendisiplinkan anak karena ada efek jerak. Oke, jadi dengan hukuman itu akan menghadirkan efek jerak, begitu ya? Ya. Oke. Kecuali anaknya yang badar. Oke, silakan Bu Yeni. Setuju ya, tapi di sini mungkin sebelum anak kita juga harus. Jadi sebelum ke anak tuh contoh dulu dari gurunya gitu. Aduh, contoh Nah, harus disiplin. Jadi anak juga pasti mengikuti gurunya. Kabalikan deh ya, sikat kamari. Oke, luar biasa tepuk tangan. Hampir. Oke, sip. Terima kasih Bu Yen. Sekarang pertanyaan yang masih ada. Silakan Bu Ros. Bu Menke gitu. Anak. Oke, terima kasih Bu Ros. Habis guru ukur, penjaga, TU dan lain-lain. Kumplit. Siap. Terima kasih Bu Kan Yen. semua yang ada warga sekolah, lingkungan sekolah, jadi bukan guru aja. Masya Allah. Semua harus ada disiplinnya. Hukumannya disesuaikan. Guru hukumannya gimana, anak-anak gimana. Oke? Oke, siap, setuju. Yang kedua, Ibu dan Bapak, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Nah, kalau tadi kata Pak Lesi ya, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Ibu dan Bapak? Setuju? Setuju. Bu Lela, kenapa setuju? Kalau anaknya belum bisa Jawab, jawab. Sisa. saya tidak setuju. Itu rame. Konten. Yo, hadir. Tapi pengen kamera. Oke. Ada bukti nyata. Oke, kalau membersihkan halaman sekolah, Setuju. setuju nggak? Tidak. Bantuan. Pang nyetrikakeun we mending ge. Tidak setuju. Gimana Pak Eko? Dengan memberi hukuman dengan hal yang positif, misalnya dengan membaca, menjadi halaman sekolah dapat positif. Tetapi ada batasannya. Jadi oleh kita dijelaskan dulu pemahaman tentang pembagian halaman pun dibatasi, jangan selawat apa-apaan. Ada pembatasan secara jelas. Dan nanti kasih pemahaman dulu sampai di mana kesalahannya dan sampai di mana Kamu sekolah di Inggris beli apa? Juga boleh ya. Nanti tuh halaman, nanti jangan halaman. Baik. Silakan Bu. Gimana ini? Maju. Ada kunang moromai. Tentang hukuman, biasanya kalau saya lihat Bulunya teas rambut. kenapa kita hukum tanya dulu kenapa itu sebenarnya aku tadi nakal begini ya kamu mau dihukum seperti apa, misalnya dia meminta pekerjaan apa itu dikasihkan. Kalau saya seperti itu, jadi nggak pernah nyuruh baca, nyuruh ini nyuruh itu, enggak. Saya justru direfleksi dulu, ngaku dulu dia salahnya apa, kemudian dia mau dihukum seperti apa. Biasanya saya menghukum tidak lama, 15 menit. Oke, catat 15. Ya. Sekarang yang nomor 3 ya. Masya Allah. Gimana? Aku ngomong membaca anak yang salah, dalam membaca bisa daripada anak kelas. Jadi bagaimana? Itu ide saya waktu SMA. Oh gitu. Bukannya SR lah, sampai SR kan itu.
hukuman. Remaja. Siap, catat ya. Berarti tadi ada notisnya nih. Ketika membaca ada kemungkinan lain yang bisa dilakukan oleh peserta ini. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Pak Irfan. Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Pak Irfan? Gimana? Pelit pujian. Tidak setuju karena begini Pak Hafid, Ya. terkadang ada kecondongan anak setiap melakukan suatu kebaikan ingin diberi sesuatu. Oh, Jadi ingin, Pak saya ini sudah beramal, mana hadiahnya? Pak saya nilainya 10, mana hadiahnya? Pak, nah jadi ada kecenderungan ke sana. Oke. Pak, Ada yang mau menambahkan? Gimana Bu Yani? Mungkin perbedaannya antara kelas bawah sama kelas atas. Mm-mm. Kelas 1 mah jangankan dikasih permen dan yang lain-lain. Dengan 1 bintang, 2 bintang, dan kemudian Terus-terusan. kamu hebat, kamu luar biasa, itu sudah bahagia sekali untuk kelas 1. Ada pendapat lain Bu dan Bapak? Silahkan Bu Eko. Yang ketiga memberikan penghargaan dapat Aduh, kameranya tadi. belajar anak. Itu setelah anak diberi sanksi, udah mesti halaman. Titip rame ya. Siap. Berarti dinetralkan Bu hadiah itu Pak Eko. Oke. Penetralan itu dulu, karena suatu hal yang akan menjadikan anak itu, oh iya, saya tuh tadi ada kesalahan, kemudian dia sudah bekerja, kemudian diberi reward, itu akan lebih baik lagi daripada misalkan tidak diberi reward. Siap. Pak Rifan, gimana Pak Rifan? Sepengalaman saya saat belajar di kuliah ya. Sosli, semangat. Iya. Pada melihat. Ada namanya teori belajar pembiasaan kondisional klasik ya, yang reward and punishment. Berat. Ada tengatos. Jadi saat dia melakukan kebaikan berikan reward, tapi reward itu harus diambilnya. Jadi setelah pembiasaannya sudah terbentuk, maka rewardnya diambil. Jadi nggak langsung selalu terus beri reward gitu. Kalau sudah terbentuk kebiasaannya, maka rewardnya diambil. Efek turun gunung. Ya, terima kasih Pak Rifan. Baik, pertanyaan ini nanti akan bisa Ibu dan Bapak jawab tersendiri ketika sudah paham konsepnya seperti apa. Bu Leni boleh next Bu Leni yang halaman 11. Oke, sekarang kita simulasi dulu Ibu dan Bapak, kan satu bangku berdua ya. Saya sendiri. Yang sebelah kanan, saya minta tuliskan satu hal yang paling berharga di hidup Ibu dan Bapak. Terserah mau apa aja, mau barang, mau manusia, terserah Ibu dan Bapak. Ini semua hanya titipan, Pak. Beda Ibu dan Bapak, tuliskan satu benda atau apapun yang menurut Ibu dan Bapak itu berharga di hidup Ibu dan Bapak. So, tenang dong Pak Ese, Pak Eko, menuliskan dulu ya. Boleh Ibu dan Bapak tulis. Yang sebelah kanan. Kenapa? Enggak, jangan di note, di kertas saja. Boleh minta tolong disobekin sedikit aja, nggak apa-apa. Hah? Enggak Pak, jangan rapi. Karena kita butuh eksperimen. Hanya titipan mah pemain timnas ieu Thailand titipan. Boleh kalau yang ada ini Pak Eko sama Bu Imas. Kenapa? Tuliskan satu boleh benda pokoknya menurut Ibu dan Bapak itu berharga di dalam hidup Ibu dan Bapak. Boleh anggota tubuh Pak Hafiz? Bagian organ tubuh, Organ tubuh boleh. Boleh. Jantung, Bu, jantung. Boleh. ginjal, paru-paru. Sudah? Sudah? Tahu Islam. Boleh satu benda atau apapun yang menurut Ibu dan Bapak itu berharga dalam hidup Ibu. Bagian organ tubuh ya boleh ya. Boleh. Boleh. Hah? Tulis. Dipegang Pak. Alat dipegang. Kalau sudah, Dipegang. kertasnya dipegang. Oh, kertasnya. Boleh seperti itu. Sudah? Sudah? Ya, yang sebelah kanannya. Yang sebelah kiri, Ibu dan Bapak. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Yang bodinya. Yang sebelah kiri. Saya ingatkan sekali lagi. Yang
sebelah kiri, silahkan ibu dan bapak. Boleh nih. Ini. Tolong ibu dan bapak yang sebelah kiri pinta kertas yang tadi ditulis. Boleh dengan membujuk. Lamun hesek ini boleh dengan diancam, boleh dengan dicarekan, Merayu boleh. ataupun dirayu, ataupun disuap, ataupun pokoknya apa saja yang bisa ibu lakukan agar kertasnya dikasihkan ke ibu. Silakan waktu menit 1, 2, 3 mulai. Silakan. Ayo siapa yang mau sini? Silakan. Silakan, boleh dibujuk, boleh diancam, boleh dicarekan. Silakan, ibu dan bapak punya kesempatan untuk memarahi. Bu Sarah, ayo. Sini dong. Mana? Kertasnya sini. Ayo Pak Eko, serahkan ke saya Pak Eko. Sudah. Pak Sarah udah dikasih. Berarti emang Pak Kepala guru-gurunya bisa disuap. Bisa disuap itu guru-gurunya. Ya. Baik. Oke, siap. Pak Eko menuliskan apa Bu Imas? Hah? Oke. Adakah yang benda yang berarti yang diberikan secara sukarela kepada ibu dan bapak? Bagaimana Pak Ati pengalamannya? Ada? Boleh. Apa itu? Sebenarnya bukan benda. Perasaan. Oke. Sekarang begini, sampel ringannya saja. Kalau misalkan Pak Rizky menuliskan yang paling berharganya itu istrinya. Lalu sama Pak Rimpal dibujuk, hei, eta kertas kanggo saya, kira-kira Pak Rizky ngasih moal. Maaf saya bukan teman makan teman. Tidak akan. Betul tidak? Badai sekuat gimana pun, mau diancam, mau dirayu, mau disogok, mau dimarahin ibu dan bapak, ketika memiliki sesuatu hal yang memang berharga dan diyakini oleh hatinya bahwa itu merupakan sesuatu hal yang berharga kepada diri saya, maka mau apapun yang terjadi kondisi di luar itu tidak akan pernah diberikan secara cuma-cuma. Next boleh nih. Aku nih, ayo sama Om kasih oikon. Oke, maka nah ibu dan bapak penting mengetahui apa itu stimulus respon dan teori kontrol. Ibu dan bapak tadi yang dilakukan adalah bagaimana ibu dan bapak memiliki kontrol yang kuat terhadap diri sendiri. Contoh, ketika ibu dan bapak mendapat perlakuan atau rangsangan dari luar berupa kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan yang sama kurang sama kita, kan selama ini kita suka begitu ya, itu menilai kita salah, kurang bener. Karena apa? Karena kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan diri kita, dan itu tidak bisa. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan memaksa orang lain biar sama pandangannya sama kita, tapi kita berusaha memahami bagaimana cara pandang orang lain terhadap dunia. Yang kedua, ibu dan bapak, nah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Si eta teh datang terlambat, kabarangan wae, perilakunya jelek. Itu respon
respon yang selama ini ada di dalam benak. Masya Allah. Ibu dan bapak, kontrol yang seharusnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Masya Allah. Bisa nggak kita tanya kenapa anak itu terlambat? Pasti ada tujuannya, pasti ada sebabnya. Tidak hanya menjudge bahwa yang terlambat itu perilaku. Buah-buah siga kamari nu Pak Eko video budak teh geuningan terlambat teh tetara sakola teh ngajagaan adina nu 3 tahun. Masya Allah. Penting. Ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi. Oh, berarti kalau ibu tadi dikasihkan, berarti orang lain bisa mengontrol ibu, begitu ya. Harusnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, apalagi yang ini, begitu ya. Ini sangat bahaya, begitu. Harusnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau ibu dan bapak punya pikiran, saya harus bisa mengontrol teman-teman di sini, bahaya. Jatuhnya itulah yang namanya diktator. Itulah yang namanya egois, sentris, gitu ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, lamun gagal dipaksa. Da sieu mah hese di bejaan teh, berarti geus kudu dipaksa. Itu respon yang selalu kita lakukan. Harusnya apa ibu dan bapak? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau berpikiran seperti itu akan selalu ada menang dan kalah. Ketika dia nurut, orang anu menang. Ketika dia nurut, orang anu kalah. Harusnya model berpikirnya menang dan menang ibu dan bapak. Nggak ada yang ya. Next boleh nih. Oke. Nah, ibu dan bapak, maka apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin teh saurna cenanya berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Ibu dan bapak, dari kosakatanya asalnya tuh belajar, tapi karena berkembangnya zaman seolah-olah dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi lamun anu disebut patuh nembe eta namina disiplin. Padahal kata aslinya disiplin itu adalah belajar. Nah, kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, jadi sudah bergeser maknanya begitu dari asal kata yang asli. Next Bu Leni. Nah, ibu dan bapak, maka sebetulnya nilai disiplin itu intinya adalah ini menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di kita nilai kebajikannya bukan lagi nilai kebaikan cara saling membantu, tolong menolong dan lain-lain, tapi sudah tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan teh eta bener eta. Makanya sekarang pendidikan kita muaranya sanes deui kana kognitif, sanes deui kana kumaha akan jadi pintar begitu. Tapi bagaimana mereka bisa memiliki perilaku yang bernilai profil pelajar Pancasila? Ya. Next bulan ini. Nah, ini ibu dan bapak penting. Coba perhatikan sedikit. Ibu dan bapak, ini ada teori yang memotivasi perilaku manusia. Ayat 2 ada eksternal dan internal. Yang pertama ibu dan bapak, kalau ibu dan bapak tadi soal Bu Yeni, kalau ada seorang guru ibu dan bapak, saya harus ke sekolah tong kasiangan teh ameh tong beli seselan ku pajuna. Maka itu tujuannya atau motivasinya adalah motivasi eksternal. Untuk apa? Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau ada ibu dan bapak guru yang kesiangan hanya karena takut di SP Kupajuna, maka motivasi yang ada pada diri ibu adalah
ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Anu kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Aduh, saya mah datang ke sekolah teh hayang 6:30. Meh ka film ku Pajuna, meh ka tingali rajin ceuk Pajuna teh ieu guru jam 6 geus aya di sekolah. Maka itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Tadi jam genep dapat dimasak. Kunci kene pantok. Tapi teh yang aku di sasa ada tos biasa. Ya, maka itu adalah motivasi eksternal. Namun teh ada aku di Ya. sasa. Yang kedua, Ibu dan Bapak. Tenang ya kamera. Yang ketiga, yang harus dipahami oleh diri kita sendiri adalah motivasi internal. Ini yang harus menjadi bagian dari core disiplinnya. Apa? Betul. Ini menghargai diri sendiri cukup. Setuju. Aku banget itu. Ini sebab kasari pana kabar. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Saya pernah ingin menjadi diri saya sendiri, datang tidak terlambat juga karena saya pernah ya begini adanya. Ingin menjadi contoh yang baik untuk peserta didik saya, ingin menjadi contoh buat anak-anak saya. Enggak harus mengharapkan imbalan dari orang, enggak harus punya kasih yang bilang mendapatkan sanksi atau hukum. Ya. Nah, disiplin itu Ibu dan Bapak tujuan utamanya adalah memotivasi secara internal, Masya Allah. bukan lagi eksternal. Masya Ya. Next bulan ini yang kedua. Nah, maka Ibu dan Bapak sahur KHD merdeka teh bukan artinya terlepas dari perintah orang lain. KHD mengartikan merdeka teh pedan saya memerintah disebut merdeka, bukan. Tapi bagaimana merdeka itu cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu Ibu dan Bapak. Oke ya. Jadi sekali lagi, oke teman-teman, merdeka itu bukan terbebas dari perintah orang lain. Tapi merdeka itu cakap juga memerintah diri sendiri. Sepakat ya? Oke, next mulai nih. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi Ibu dan Bapak. Ada perilaku atau peribahasa yang sering kita dengar dihukum oleh penghargaan. Ibu dan Bapak, penghargaan berlaku sama dengan hukuman, begitu. Jadi sekali lagi penghargaan itu sama nilainya dengan hukuman. Dalam arti apa? Meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi suatu tujuan tertentu. Makanya tadi yang kata Pak Irfan, saya tidak setuju kalau dengan penghargaan. Kenapa? Karena tadi menjadikan orang si anak tersebut, Pak, saya sudah melakukan ini, mana dong hadiahnya, mana imbalannya, begitu. Karena dia melakukan itu memenuhi tujuan tertentu, begitu. Yang faktor eksternal atau motivasi eksternal itu, begitu. Dorongannya dari eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itu dari lamun ngelakuin ala raya aku hadiah. Mungkin tadi kata Bu Lela, mendingan bersihan lapangan, ada orang bisa ulin di lapangan. Karena itu faktor eksternal itu punya tujuan tertentu. Maka ketika Ibu dan Bapak menghukum dengan penghargaan, akan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemarin Pak Eko menceritakan, saya masih ingat atau muridnya masih ingat ketika diperlakukan ada sisi negatif. Saya tanya Ibu dan Bapak di sini, pernah punya pengalaman negatif waktu SD? Pernah? Pernah. Abi yang makan bonek ke SD. Pak, Bu, kenapa setiap mendapatkan perilaku yang negatif, memori kita masih terus teringat sampai sekarang? Karena secara kodarullahnya seperti itu.
ketika mendapatkan perlakuan yang negatif, itu memori jangkanya sanes jangka imani jangka panjang begitu. Masya Allah. Pasti ibu ke pas tos dingin ini pun pasti ingat. Depan agama bos. Mak ke SD Baredong senang begitu. Karena memorinya panjang begitu. Lalu penghargaan akan mengurangi ketepatan. Penghargaan ini akan menjadi tidak efektif dan penghargaan ini akan merusak hubungan. Ibu dan bapak pernah mendapatkan kasus di kelasnya ketika anak-anak berebut penghargaan yang ibu berikan sampai si anak nanti persahabatan karena berlomba-lomba mendapatkan dukungan dari ibu, akhirnya dia jadi renggang persahabatan. Nah itu dia. Acukna pais lauk sudah nggak tahu. Next boleh. Pais berat. Jadi kumaha tuh ngahukum tuh menang 21 boleh. Kecamatan. Nasihati tidak tepat kalau disampaikan. Diantarkan ngomong. Nah, ibu dan bapak dicermati. Bentuk program kebajikan. Ibu dan bapak namanya sekarang bukan lagi penghargaan. Namanya bukan lagi penghukum, tapi ibu dan bapak boleh memberikan yang namanya apresiasi dalam bentuk program kebajikan. Namun dalam memberikan hal ini, ibu dan bapak perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, berikan pengakuannya secara khusus. Ibu dan bapak berikan ketika mendapatkan perilaku anak yang khusus yang menurut ibu dan bapak anak lain tidak bisa melakukan atau belum tentu bisa melakukan, berikan secara khusus. Yang kedua, secara pribadi, jadi tolong berikan ke Orang lain tahu. di depan umum. Selama ini kan kita gitu ya, alasannya teh biar memotivasi yang lain. Ibu memberikan apresiasi, kamu tuh kerma bager, gelis, pinter, begitu. Soleh, Oh, benih bau. enggak seperti ya. Jadi berikan secara pribadi, berikan secara personal. Lalu yang ketiga, berikan pengakuan kepada semua murid. Nah ini, semua murid secara bergantian. Jadi tok kasih apa deh sih? Tate bager, buat mau ningali sampah teh sok dicanak bicin kan. Tapi lakukan secara bergiliran. Cari apresiasi atau nilai lebih yang ada pada setiap murid yang ada di kelas. Ya. Lalu berikan pengakuan secara konsisten. Nah ini perlu begitu. Jadi tolong sekali begitu ya, konsisten untuk menjaga ritme perilaku anak. Dan yang terakhir adalah fokus pada proses ibu dan bapak, bukan lagi pada hasil. Ya kunaon undang teh kieu deui. Tapi ibu dan bapak harus melihat pada proses. Ya. Next, boleh. Nah, maka ini yang harus ibu dan bapak lakukan ketika memberikan apresiasi. Nuka hiji aya kalimat pembukana, anu kedua ada nilai kebajikannya, dan yang ketiga tolong sebutkan situasinya seperti apa. Jangan sampai Pak Eko mah beli beli bager, beli soleh, tapi dia nggak tahu soleh dalam hal apa. Maka ibu dan bapak berikan kalimat pembukanya. Kemarin ibu perhatikan, oh kamari saya melakukan itu teh. Apa nilai kebajikannya? Rasa empati pun besar sekali. POK ini makanya. Apa ya pada saat apa rasa empati saya besar? Pada saat menolong murid baru di kelas. Jadi mun aya murid anu ditolongin, gitu jatuh dibantuin, berikan apresiasi. Waktunya kapan, pembukanya, nilai kebajikannya apa, situasinya seperti apa. Biar si anak itu paham, oh saya melakukan kebaikan kemarin pas nolong anak siswa kelas 1 misalkan yang jatuh, dan saya diapresiasi oleh wali kelas saya. Masya Allah. Begitu. Jadi anak kelas begitu ya. Ini saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah ini apresiasi pas kerja kelompok misalkannya, silakan ibu dan bapak apresiasi begitu. Kebajikan. Next, boleh. Nah, sekarang saya pengen mengetes ibu dan bapak. Ci, ini kalimat ini berupa hukuman atau konsekuensi? Nomor 1,
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Eta hukuman atau konsekuensi Bu dan Bapak? Wihandi kumaha Pak Apis? Konsekuensi. Kumaha balik. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Nulis di buku 100 kalimat. Hukuman atau Hukuman. Hukuman. Lari ngelilingi lapangan basket. Hukuman. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah Hukuman. karena tidak mengenakan sepatu hidung. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Hukuman. karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, PJOK tah. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Ulangi. Oke, kita lihat jawabannya boleh. Tinggalin-tinggalinnya. Hai, luar biasa, benar semua. Yang pertama merupakan hukuman, yang kedua adalah hukuman, yang ketiga juga hukuman, yang keempat dan kelima ini konsekuensi. Jadi benar-benar bisa membedakan ya antara hukuman dengan konsekuensi itu seperti apa. Dan untuk yang PJOK ini konsekuensi bukan hukuman. Saya tadi Karena sudah ada kesepakatan yang sudah diberikan sebelumnya untuk berarti mata kalau pelajaran. ada kesepakatan berarti Bukan. konsekuensi. Next, boleh. KBB-nya tuh bukan Nah, gitu. ini Bu dan Bapak yang Astaga. membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. lompatan labut konsekuensi. Hukuman mah sesuatu yang Kalau menyakitkan hukuman harus itu terjadi. searching Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa ada yang menyakiti. Tuh. Saya Aman Pak Alfi hati. perempuan yang tidak boleh disakiti. Konsekuensi atau apa? Lalu hukuman membuat anak sakit, mau fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Tadi Pak Eko sudah menyesuaikan diri sendiri. Lalu kehukuman, nah ini akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out, atau diasingkan sebentar saja. Ya. Next, boleh nih. Nah, Ibu dan Bapak, jadi kalau begitu hukuman nggak boleh, konsekuensi boleh. Tapi apakah dengan konsekuensi itu menjadikan hal yang harus dilakukan? Ternyata tidak. Ada yang jauh lebih bijaksana. Apa namanya? Bapak Angel harus mengenal yang namanya restitusi. Begitu. Jadi yang lebih baik itu adalah apa? Ini restitusi. Nah, restitusi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Ibu dan Bapak, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi yang namanya restitusi ini kondisi si anak dia bisa memperbaiki kesalahan mereka agar mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika si anak berbuat salah, dia tahu mana yang harus dia perbaiki, biar ketika dia kembali ke kelompoknya dia bisa punya karakter yang lebih kuat. Nah, itu yang diharapkan, yang dinamakan dengan restitusi. Next, boleh. Nah, maka ini perbedaannya Ibu dan Bapak. Upami hukuman sudah pasti, kita sudah identifikasi ini hukuman itu sudah pasti gagal, tidak boleh dilakukan. Konsekuensi ini sudah masuk ke dalam kategori disiplin, tapi masih dalam tahap netral, boleh dilakukan. Yang lebih baik adalah bagaimana Ibu dan Bapak melakukan yang namanya restitusi. Restitusi merupakan pilihan, jadi bukan paksaan atau bukan yang harus terjadi. Tapi ketika misalkan anak ini menumpahkan secara tidak sengaja, Ibu dan Bapak, kalau konsekuensi kan begini, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menyenggol dengan tidak sengaja? Oh iya Pak, saya akan membersihkan. Itu konsekuensi harus terjadi.
ketika ibu dan bapak melakukan restitusi, berikan pemahaman kepada siswanya. Kenapa kamu melakukan itu? Kira-kira kalau kamu melakukan itu apa yang harus kamu lakukan? Itu dikembalikan ke dalam dirinya sendiri ibu dan bapak. Bukan paksaan, bukan kamu harus melakukan. Tapi dia menyadari dengan diri sendiri. Oh iya, karena saya melakukan itu tidak sengaja, saya harus ngelap, saya harus membersihkan diri sendiri. Sehingga restitusi ini merupakan pilihan. Yang kedua, tujuannya kalau konsekuensi tidak nyaman tadi untuk jangka pendek kasih atau kita sudah buat kesepakatan nih bahwa ketika ini harus maaf. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk iya saya salah, saya salah dan saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan, menguatkan siswa dalam jangka waktu yang panjang. Lalu korban mendapatkan ganti, kalau ini korban bisa diabaikan, murid anak mendapatkan penguatan, ini sudah masalah pecahkan sudah pasti. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Nah ibu dan bapak, ini perbedaan perkataan yang sering kita tidak sadari. Kalau kita melakukan hukuman, biasanya kita begini. Peraturannya adalah kalau kamu membeskan kaca, maka kamu harus ganti. Itu adalah hukum. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Coba kalau jadi jatuh cinta dan memecahkan kaca, kamu tahu nggak peraturannya seperti apa? Ya bu, peraturannya gini. Mampukah kamu melakukannya? Kamu tahu yang harus kamu lakukan? Bagi orang ilmu analogi. Ya, tahu. Saya harus menggantinya. Jadi beda ya analogi. Beda ya, penekanan ya. Itu kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini ketika kamu melakukan atau sudah memecahkan kaca kelas misalnya? Nanti saya menyadarkan dirinya sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu? Apa yang kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kaca yang pecah? Asal geus eueus ya. Pola pikirnya dia mending Abu Jahal daripada ngapain dirinya sendiri. Biar nanti ketika dia sudah menyelesaikan masalah ini, balik lagi ke kelasnya, nggak ada lagi rasa bersalah, nggak ada lagi rasa penyesalan, nggak ada lagi karena saya sudah menyelesaikan masalah ini berdasarkan pemikiran saya sendiri. Masya Allah. Ya, maka itu adalah konsekuensi dengan restitusi. Yes, betul, baik. Next mulai nih. Nah, maka ini adalah ciri-cirinya, begitu ya. Ciri-ciri restitusi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan. Ingat ibu dan bapak. Anak ketika melakukan kesalahan itu, ketika ibu dan bapak diberikan stimulus atau diberikan penguatan restitusi ini, bukan artinya menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Beda ya, menebus kesalahan dengan belajar dari kesalahan. Itu dua kata yang sangat berbeda maknanya. Yang kedua, memperbaiki hukum. Tawaran, bukan paksaan. Jadi tak kalau dipaksa, ditawarkan. Biar anak mengelola dirinya sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga ibu dan bapak ketika bisa melakukan restitusi ini, nggak akan ada lagi yang namanya bully. Karena dia sudah menguatkan dirinya sendiri. Oh iya, saya sudah berbuat salah. Apa yang harus saya lakukan? Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa saya nggak boleh melakukan hal itu. Ya. Next boleh nih. Nah, maka ibu dan bapak tadi kenapa nggak harus lagi dalam bentuk peraturan? Kenapa nggak harus lagi dalam bentuk peraturan secara tertulis? Karena tadi kalau peraturan itu jatuhnya akan menimbulkan motivasi eksternal. Maka ibu dan bapak harus menanamkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, jantan ibu dan bapak wayahna aya nama di kelas teh nangina entong peraturan kelas, tapi keyakinan kelas, bawa ke dalam keyakinan diri siswa itu ketika melakukan itu adalah yang terbaik buat dirinya, begitu ya.
Ini contohnya nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa sih Ibu dan Bapak kira-kira? Ame ditilang polisi rata-rata sok. Begitu kan? Betul. Enggak, Bima demi keselamatan. Benar. Melindungi diri sendiri. Karena kita belum punya atau belum paham tentang motivasi diri, makanya kita sering melihat faktor eksternal. Bisa polisi, bisa ditilang, lumayan 50.000, lain-lain gitu ya. Betul. Maka untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan pada nilai-nilai keyakinan Ibu dan Bapak untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi enggak lagi dituntut untuk kamu harus begini, kamu harus begitu, begitu ya. Tapi kembalikan pada keyakinan diri anak-anak. Next boleh nih. Sehingga, nah ini Ibu dan Bapak, peraturan kelas ini akan menjadi bagian dari sebuah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini terwujud, maka akan muncul lingkungan yang positif. Dan ketika lingkungan positif ini sudah terwujud, maka akan membudaya. Budaya positif ini akan jauh lebih besar efeknya, begitu ya, atau ruang lingkup. Next boleh nih. Nah ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas begitu yang dibuat. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah begitu. Lalu kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi dikembalikan kepada tadi nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai universal kebajikan yang kita anut dalam hidup organisasi. Next. Nah, Ibu dan Bapak, saya pengen atas lagi nih. Kira-kira kalau peraturannya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi sudah mendengarkan ya, secara garis besar apa yang akan di-sharekan berbagi praktik baik bagaimana proses pembelajaran diferensiasi ini diterapkan di kelas Ibu dan Bapak. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Kemarin kan kita sudah dari awal masuk kemarin sepakat sudah membuat yang namanya keyakinan kelas untuk membudayakan budaya positif. Betul? Apakah sudah dibuat? Sudah. Oke. Ada yang belum? Ada yang belum? Oke. Ya, Ibu dan Bapak. Oke. Ibu dan Bapak penting ya. Ketika tadi sudah dibuat, mohon keyakinan kelas yang sudah dibuat itu dipajang di kelasnya masing-masing. Dipajang kalau bisa mah di fotokopi agunan berikutnya agar setiap siswa yang melihat bisa terus mengingat apa yang sudah disepakati bersama. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi karena yang namanya manusia begitu ya, terkadang suka hilaf, terkadang suka lupa, terkadang suka tidak ingat ketika memang teman-teman sudah merumuskan dari awal tetapi lupa untuk didokumentasikan. Nah, oleh karena itu saya titip begitu untuk kedepannya setelah Ibu dan Bapak membuat keyakinan kelas ini, mohon biasa di print atau nanti bagi fotokopi di agunan di archive, maka buat semenarik mungkin, buat desainnya seinteres mungkin agar si anak-anak pun membacanya tidak gampang lupa begitu ya teman-teman. Lalu Ibu dan Bapak satu lagi begitu. Ketika Ibu dan Bapak menemukan permasalahan di kelas yang berhubungan dengan sikap atau pengembangan budaya positif, mohon diingatkan kebutuhan manusianya. Kan kita sudah mengetahui kebutuhan manusia itu ada satu, rasa kasih sayang dan ingin dihargai. Yang kedua adalah kebutuhan secara materi. Nah, ketika Ibu dan Bapak menemukan permasalahan di kelas, taruhlah misalkan anaknya itu terlambat atau tidak memakai seragam yang semestinya, mohon identifikasi terlebih dahulu kebutuhannya. Jadi jangan sampai Ibu dan Bapak
menjudge konsekuensi yang sudah disepakati bersama di keyakinan kelas ini. Kamu kan tahu bahwa kalau terlambat nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, mohon identifikasi terlebih dahulu kebutuhannya. Kenapa si anak ini bisa melakukan hal ini? Karena tidak semua siswa itu sama kebutuhan dan kondisinya. Tadi sudah dijelaskan asesmen non kognitif ini salah satunya adalah bentuk bekal kita dalam mengidentifikasi kebutuhan masing-masing peserta didik begitu. Sehingga ketika ibu melakukan treatment kepada peserta didik ini tidak lantas peserta didik ini mendapatkan perlakuan yang sama. Ketika yang satu terlambat, terus besoknya ada lagi yang terlambat, mungkin kebutuhannya berbeda. Nah, oleh karena itu, mohon tidak lagi menjudgment siswa dengan sebuah karakter yang negatif ataupun perilaku yang negatif ketika mereka melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak sudah belajar bagaimana melakukan segitiga restitusi, bagaimana mencerminkan agar kepekaan atau motivasi dalam dirinya balik lagi biar nanti dia bisa diterima di sekolah. Gitu ya Ibu dan Bapak ya, sedikit banget. Jadi PR kita nanti bisa dicek nantinya nanti di masing-masing kelas apakah keyakinan kelasnya sudah ada atau belum. Karena ketika kemarin dilihat begitu, alhamdulillah ada beberapa yang sudah menuliskan di papan tulisnya tuh keyakinan kelas A begitu ya. Terima kasih karena sudah berusaha merubah mindset kita, merubah pola pikir kita agar pengembangan budaya positif ini bisa menjadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya dan Bapak menyambung tadi progres atau rencana workshop kita ke depan di awal bulan Agustus ya, begitu. Insya Allah temanya masih tadi yang disampaikan mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau tadi dari proses pembelajarannya Ibu dan Bapak bagaimana kontak sama prosesnya itu seperti apa? Nah, nanti Ibu dan Bapak kami begitu ya angkatan CGP 4 yang Bu Reni kita sudah punya nih satu alat atau satu aplikasi dari Excel begitu untuk mendeteksi yang namanya gaya belajar. Gaya belajar siswa. Apakah termasuk yang visual, yang estetika atau audio. Kita beri nama apa boleh kemarin itu Siti Pengajar. Nah, aplikasi mendeteksi interaktif gaya belajar. Nah, nanti saya coba sharekan di grup untuk Excelnya. Nanti Ibu dan Bapak si anak tinggal memilih. Ada satu pertanyaan yang jawabannya ada 3 pilihan yang setiap jawabannya itu mencerminkan gaya belajar. Mana dari pertanyaan itu si anak jawabnya lebih dominan kemana? Apakah yang visual, estetik atau ya? Dan mudah-mudahan materi yang akan kita hadapi di workshop ini bisa lebih bermanfaat untuk tadi memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi tidak ada lagi disaragamkeun, tidak ada lagi perkataan disamikeun sadayana begitu. Tapi sudah harus berbeda, sudah harus tidak boleh disamakan lagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Begitu ya, sudah lupa ya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk Setuju. Hah? Setuju katanya. Setuju. Baik, kalau tidak ada. Oke. Tadi workshop pertanyaannya tadi workshop. Ya, gimana? Ada tadi penyampaian cara pengisian jurnal Halo. Yang balik tadi kan restitusi.
disesuaikan. Oke, nah itu nanti ada sebagai umpan balik ibu dan bapak yang harus diisi. Nanti silakan isi sesuai dengan pendapat ibu dan bapak terhadap survei itu. Kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, silakan nanti boleh bertanya di grup atau boleh langsung japri ke Bu Sarah gitu ya. Nanti tidak ada isian yang aneh-aneh kan, maksudnya tidak ada yang Baik-baik semua. nanti ada yang harus diisi oleh secara keseluruhan yang ada model LPS nya kalau di rumah ada pasti hafal. Tadi kan di sini tempatnya ada dua Pak, jangan salah klik, jadi masuknya ke satuan pendidikan, bukan komunitas belajar. Ya, nanti satuan pendidikan sesuai dengan di tingkat sekolah besar ya. Seperti itu. Oke. Nah, dan satu lagi. Nah, Ibu dan Bapak mohon sekali. Kemarin kan kita sudah coba untuk upacara, tetapi Ibu dan Bapak masih saja ada beberapa siswa yang kesiangan dan sakit. Nah, mohon bagi teman-teman yang kemarin mencatat kesiangan itu, tolong dilaporkan juga ke wali kelasnya gitu. Jadi jangan sampai penulisan ya, jangan sampai hanya bersifat administratif saja. Kan kalau selama ini coba teman-teman pernah mendapatkan laporan, pernah mendapatkan laporan dari tim yang menulis ketika hari Senin keterlambatan? Pernah tidak? Belum kan ya? Selama 1 tahun saya juga merasa belum pernah mendapat laporan itu. Nah, mulai hari ini atau mulai tahun pembelajaran ini, mohon kepada teman-teman yang bertugas mencatat keterlambatan ketika upacara, mohon diinformasikan di grupnya agar nanti ibu bapak wali kelasnya masing-masing bisa menindaklanjuti atau tadi bisa mengingatkan kembali pada keyakinan kelasnya masing-masing agar tidak terjadi lagi nanti secara resmi begitu. Kalau biasa nama pingsan nah, jangan sampai yang kesiangan pun berulang karena hanya mendapatkan perlakuan secara administratif saja atau hanya dicatat selesai, tidak mendapatkan treatment ataupun tidak mendapatkan tindak lanjut dari wali kelas yang bersangkutan ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon kerjasamanya, biarpun 1 orang wayangna ibu dan bapak kalau hal itu tidak ditindak, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan terus berulang. Dan satu lagi, ibu dan bapak, mumpung sekarang masih tahun ajaran baru atau masih awal, melakukan treatment asesmen diagnostik. Nah, apabila di kelasnya sekiranya ada siswa yang dimasalahkan, mohon untuk diantisipasi sedini mungkin hari ini. Model misalkan tara sekolah, terus kayak berperilaku aktif atau yang lebih bahaya begitu. Mohon diinventarisir dari sekarang. Jadi jangan sampai menunggu di tengah-tengah kesalahan kolawai baru kita begitu. Tapi mohon diinformasikan baik dari wali kelas yang sebelumnya, misalkan kelas Abi, Ibu Sarah ayah bisa, Ibu Sarah Saskia ya gitu. Nah memang terbukti sekarang udah berapa hari nggak masuk. Nah mohon langsung ditindaklanjuti gitu. Jadi jangan sampai menunggu di tengah semester atau nanti pas di akhir semester baru kita melakukan treatment. Nah itu mohon tidak dilakukan kembali. Insya Allah nanti tindak lanjut kegiatan ini akan ada workshop juga ya Pak ya dari ITB begitu mengenai anak berkebutuhan khusus, dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi bekal kita untuk menangani begitu
siswa-siswi kita yang bermasalah khususnya dalam berkarakter di lingkungan sekolah. Itu mungkin Ibu dan Bapak, silakan Bu. Tapi mohon maaf, saat hari Senin kita upacara. Kan banyak anak yang tadi kalau dikatakan kesiangan. Kan ada guru yang mencatat. Usahakan mereka itu tidak orang itu lagi. Kalau mau digilir-gilir, tapi tidak di depan. Karena orang tua juga melihat kenapanya guru itu kesal upacara gitu. Kalau mau ada yang mencatat, mundurlah ke belakang supaya orang tua tidak melihat bahwa ya. Jadi orang tua tidak mengatakan guru itu tidak pernah ikut upacara. Sedangkan kita anak-anak disuruh tetap harus upacara. Nah untuk mau itu yang mencatat itu lebih baik bergilir. Jadi tidak guru itu saja yang tidak upacara di depan. Jadi yang depan itu lagi tidak rempeng di saat kita. Ya, saya juga kepikiran begitu gitu ya. Anu mengajar UKS Pak tadi. Terus koordinator misalkan tadi. Nah, sepertinya untuk apa? Ya, untuk keberlangsungan untuk menghindari hal yang seperti itu, lebih baik mungkin nanti kita gilir dengan penulisan yang jelas di grup. Kan kalau misalkan Senin itu seragam pembina, nah mungkin nanti ditambahan pencatat kesiangan, terus bisa gunakan dengan satpam yang di depan penjaga sekolah. Jadi mereka juga bekerja tidak begitu selesai mereka tidak ada di boleh. Siap Albi siap mainan. nulis bagian balap-balap itu Pak. Teh manis. Begitu ya teman-teman ya, nanti boleh sepakati bersama terkait pelaksanaan ketertiban upacara di sekolah kita. Ya, dan Ibu dan Bapak sekedar informasi tambahan untuk di bulan Agustus, Ibu dan Bapak kita siap-siap mau tidak mau dan suka tidak suka kita maju adiwiyata tingkat memperpanjang komisi mah diperpanjang namanya. Nah sekarang adiwiyata kita tinggal posisinya. Nah kita harus maju di tingkat provinsi juga ya, perpanjang gitu. Nanti pembagian tugasnya atau apa yang harus kita lakukan nanti kita akan sharekan di minggu depan saja ya. Minggu depan nanti kita berkumpul di ruang guru untuk membahas pembagian tugas yang karena Ibu dan Bapak ini nggak bisa dikerjakan hanya oleh satu orang saja, tapi harus sama-sama. Oke, ada lagi Bu dan Bapak? Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih Ibu dan Bapak. Sekali lagi saya ingatkan, mohon minggu depan saya coba akan cek begitu ya, bagaimana Ibu dan Bapak sudah menerapkan budaya positif dalam bentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Silakan nanti akan menjadi tolak ukur kita pijakan begitu, bagaimana Ibu dan Bapak bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik, terima